Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan mahasiswa semuanya. Salam sehat dan salam semangat untuk kita semua. Ya, di pertemuan ke-6 sampai dengan nanti ke-9 itu akan kuliah bersama saya, bersama Ibu Indah Setiawati, melanjutkan materi yang kemarin pertemuan 1 sampai 5 di mata kuliah ekonomi mikro. Kita sudah belajar tentang apa itu ekonomi mikro. Ya, coba kita flashback kembali ya. Jadi ekonomi mikro adalah kegiatan teori-teori yang ada ya dalam kegiatan ekonomi skalanya adalah mikro. Kenapa dikatakan skalanya mikro? Karena kita akan membahas tentang kegiatan ekonomi yang berkaitan pada pelaku ekonomi yang mikro. Artinya hanya di sana ada konsumen ya, kemudian ada produsen. Gitu ya. Nah, nanti kalau misalnya ekonomi makro, maka skupnya itu makro atau luas ya. Jadi pelaku ekonominya tidak hanya produsen dan konsumen gitu ya, tidak hanya rumah tangga dan produsen gitu ya. Nah, sehingga di dalam ekonomi mikro ini setelah kemarin mungkin di pertemuan 1 sampai 5 saya lihat Anda semua sudah belajar tentang teori perilaku konsumen ya. Di dalamnya bagaimana konsumen itu bisa membentuk fungsi permintaan gitu ya, apa yang menjadi kepuasan seorang konsumen ya atau rumah tangga dan seterusnya gitu ya. Nah, sekarang di pertemuan 6 sampai 9 nanti kita akan membahas tentang perilaku produsen. Gitu ya. Nah, jadi kalau perilaku konsumen kemarin kepuasannya adalah ketika dia bisa membelanjakan uangnya ya semaksimal mungkin gitu kan, membelanjakan pendapatannya untuk konsumsinya gitu ya. Ada teori utilitas ya dan seterusnya, kurva indiferen dan seterusnya ya kan. Nah, sekarang mindset kita akan diubah, tidak lagi tentang konsumen, tetapi adalah produsen, ya. Nah, ada apa saja di dalam aktivitas ekonomi bagi sebuah atau produsen, ya, sebuah perusahaan atau produsen. Nah, perusahaan itu menghadapi beberapa keputusan, ya. Yang pertama itu produsen maka kegiatannya adalah memproduksi atau menghasilkan output gitu ya. Nah, kemudian keputusan berikutnya adalah untuk menghasilkan output itu ada kombinasi input yang seperti apa sih yang bisa menghasilkan output yang maksimal. Seperti itu. Jadi ada keputusan untuk output, ada keputusan untuk penggunaan input gitu ya. Nah, kemudian asumsinya ketika konsumen itu asumsinya tujuannya adalah untuk mencapai kepuasan maksimum, maka perusahaan asumsinya adalah selalu berusaha mencapai keuntungan yang maksimum ya. Jadi di sini adalah laba atau keuntungan atau revenue gitu ya. Nah, kemudian produsen ya asumsinya lagi produsen atau perusahaan ini akan beroperasi pada pasar persaingan sempurna. Jadi nanti kita anggapannya tidak ada kegagalan pasar. Artinya tidak ada bentuk pasar yang tidak sempurna ya. Kita anggap bahwa ada supply dan demand dan terus mekanismenya terjadi sampai ke titik keseimbangan gitu ya. Oke. Nah, kemudian bagaimana perusahaan menghasilkan output ya, bagaimana produksinya. Nah, ini kita akan bahas yang namanya konsep fungsi produksi gitu ya. Apa itu konsep atau fungsi produksi gitu ya. Nah, Anda bayangkan misalnya kita punya perusahaan apa misalnya kopi gitu ya, perusahaan kopi kopi siap seduh ya. Nah, perusahaan kopi maka fungsi produksinya itu apa saja? Tentu fungsi produksinya adalah kombinasi inputnya gitu ya. Fungsi yang meliputi inputnya misalnya apa? Bahan baku gitu ya. Kemudian tenaga kerja atau labornya, kemudian apa lagi? Modalnya atau kapital dan seterusnya gitu ya. Nah, ini adalah fungsi
Jadi fungsi produksi adalah fungsi dari penggunaan inputnya, ya. Nah, kemudian nanti tujuan dari pembelajaran ini juga Anda bisa menghitung produk total, ya, atau total produksi, kemudian rata-rata produksi, kemudian marginal produksi, gitu ya, marginal produk, ya. Nanti kita singkat produk total PT, produk rata-rata PR, produk marginal PM. Nah, kemudian Anda juga akan memahami konsep the law of diminishing returns, ya, hukum penurunan, ya, diminishing penurunan pendapatan atau output, gitu ya. Returns di sini digambarkan sebagai output, gitu ya. Jadi penurunan jumlah output, gitu ya. Nah, apa yang turun, gitu ya? Penurunan pendapatan atau penurunan marginal output itu, gitu ya, nanti kita akan gambarkan dalam sebuah kurva. Kemudian kita akan membahas juga tentang elastisitas produksi, ya, dan daerah mana sih yang rasional bagi perusahaan untuk beroperasi atau melakukan kegiatan produksi. Ya, jadi fungsi produksi yang tadi saya sudah jelaskan ini, ya, adalah fungsi yang menunjukkan hubungan antara faktor-faktor produksinya, gitu ya. Jadi fungsi yang menunjukkan antara faktor input bahan baku, input kapital, input labor, dan seterusnya, gitu ya. Ini masih bersifat umum. Nah, bentuk fungsinya itu ada yang linier, kuadratis, dan seterusnya, gitu ya. Oke. Nah, apa itu hukum the law of diminishing returns, ya? Hukum penurunan pendapatan, atau di sini kita bahasakan sebagai kenaikan hasil, ya. Jadi tambahan output, ya. Kalau misalnya Anda ingat, ya, harga itu atau keuntungan itu adalah dibentuk dari tambahan hasil, gitu ya. Nah, jadi apa itu hukum the law of diminishing of return, gitu ya? Hukum ini menyatakan bahwa apabila satu macam input itu ditambah, asumsinya input-input lain tetap, gitu ya, maka tambahan input ini, ya, akan memberikan output, ya, akan memberikan tambahan output yang mula-mula naik, ya. Mula-mula tambahan outputnya naik, tetapi kemudian ketika ditambah lagi inputnya, tambah lagi inputnya, maka menghasilkan penambahan output itu menurun. Ya, jadi mula-mula tambahan outputnya naik, tapi nanti akan menurun, gitu ya, sampai ke negatif, gitu ya. Nah, ini contohnya, gitu ya. Misalnya di sini ada faktor produksi yang kita lihat, salah satu faktor produksi, ya, misalnya labor misalnya, atau tenaga kerja, ya. Awalnya menggunakan tenaga kerja 1, tenaga kerja 2, dan seterusnya, gitu ya. Nah, kemudian outputnya bagaimana? Oh, maaf, ini tambahan faktor produksi. Oh iya, ini kan ditambah 1, gitu ya, semuanya ditambah 1. Nah, kemudian bagaimana outputnya? Outputnya ketika satu menggunakan inputnya berjumlah 1 unit, gitu ya, maka menghasilkan output 20, gitu ya. Nah, ini secara logika output itu akan meningkat, gitu ya, seiring dengan peningkatan sejumlah input, ya kan? Nah, tapi the law of diminishing returns itu yang dilihat bukan ini. Yang dilihat adalah marginalnya atau kenaikannya. Ya, jadi pendapatan itu sejatinya adalah dilihat dari kenaikannya. Gitu kan? Nah, ini dari input 1 menjadi inputnya 2, itu kan berubah dari 20 ke 50. Ya, jumlah outputnya. Sehingga tambahan satu input ini menghasilkan tambahan produk 30. Ya. Tambahan satu input berikutnya menghasilkan tambahan 40. Ya. Tambahan input berikutnya menghasilkan tambahan output 50. Meningkat ya. Ini meningkat ya.
Oke, ini meningkat. Ya. Kemudian ketika tambahan lagi, satu input lagi, dia meningkat, tetapi tambahannya menjadi 40. Nah, ini apa? Tambahannya minus ya atau menurun. Nah, inilah yang disebut diminishing of returns. The law of diminishing returns, maaf ya. Ya, diminishing returns itu artinya seperti ini, ya. Mula-mula tambahannya itu meningkat, kemudian dia akan menurun sampai ke negatif, gitu ya. Nah, kemudian di sini ada tabel berikutnya, kolom berikutnya yaitu produk rata-rata. Ya, ini produk rata-rata seperti konsep pada konsumsi, ya. Rata-rata itu artinya apa? Total, ya. Satuan produk atau Y dibagi sejumlah inputnya, gitu kan? Y dibagi X, ya. Nah, ini average product atau produk rata-ratanya. Oke. Nah, jika digambarkan itu akan seperti ini, ya. Ini total produksi, ya. KPT itu maksudnya kurva produksi total, ya, adalah fungsi produksi yang menggambarkan hubungan input X, ya, karena kita yang akan dilihat adalah satu input, yaitu input X. Di pertemuan berikutnya kita akan melihat penggunaan dua input, kombinasi dua input, ya. Kalau ini hanya kita melihat input X, ya. Nah, kita bisa melihat di sini, ya, ketika inputnya meningkat satu gitu ya, menambah satu, kemudian bagaimana outputnya? Outputnya meningkat, ya, dengan peningkatan yang terus naik, ya, sampai ada di sini titik balik, ya. Nah, ini peningkatannya sudah mulai turun. Ya, tadi peningkatannya ini marginal produknya naik. Nah, ini marginal produknya udah mulai turun gitu ya. Sampai akhirnya nanti setelah sampai di sini, sampai produksinya sudah maksimum, dia akan marginal produknya akan negatif. Gitu ya. Oke. Nah, kemudian di sini bisa kita lihat kurva produk marginalnya akan tergambar seperti ini. Ya, dia akan mencapai titik maksimum itu ketika di titik B ini, kemudian dia akan menurun ya sampai 0. Nah, kemudian setelahnya dia akan negatif. Bagaimana kurva produksi rata-ratanya? Kurva produksi rata-ratanya ketika kita plotkan akan seperti ini ya. Saat kurva produksi rata-rata sama dengan MP atau produksi marginal, maka ini menggambarkan ada titik belok ya, titik belok gitu ya. Nah, kalau kita bisa melihat. Nah, ini adalah hubungan antara kurva produk total, kurva produk marginal, dan kurva produk rata-rata. Ya. Nah, setelah kita membahas tentang diminishing returns, kemudian kita membahas tentang fungsi produksi, gitu ya. Nah, kemudian kita akan membahas tentang daerah rasional atau daerah produksi, ya. Nah, ini kita akan melihat bahwa di sini diminishing returns-nya ya ada 5 sifat, gitu ya. Yang pertama dari 0 ke B tadi ya. Jadi yang mula-mula naik ya, marginal produknya naik terus gitu kan di sini. Ya, marginal produknya naik terus gitu ya. Kemudian mulai ke titik balik ya, terjadi setelah B ya ke M ya. Ini ada titik balik, ini dia mulai berbalik ya. Kenapa disebut titik balik? Coba Anda lihat arah kurvanya ya. Ini tadinya kalau misalnya dilihat dari bawah, kurvanya cembung, ya. Tapi setelah mencapai titik balik ini, ya, dia kurvanya berbalik, ya. Yang tadinya kalau dilihat dari sini, dari bawah, dia cembung, maka setelah mencapai titik balik, dia terlihat cekung, ya. Makanya di titik B ini disebut titik balik, ya. Setelah titik B terdapat kenaikan hasil yang berkurang, ya. Di sini hukum diminishing returns-nya ya, kenaikannya itu
naik tapi dia kenaikannya berkurang. Ya, di sini buktinya adalah MP yang mulai menurun. Ya, nah ini produk rata-rata masih naik saat itu. Nah, produk rata-rata masih naik sampai ke maaf, ini saya close dulu, nggak kelihatan. Ya, masih naik, kemudian mencapai titik maksimum. Ya, pada titik C, di mana titik ini produk rata-rata sama dengan produk marginal. Ya, kemudian menurun sampai berada pada produk marginal. Ya, nah jadi ini ada beberapa daerah. Ya, kemudian di titik M mencapai tingkat produksi yang maksimum. Ya, di mana produk marginal ini sama dengan 0. Ya, jadi ketika sudah maksimum, ya, maka ketika input itu ditambah, dia tidak akan menambah produksi, ya. Jadi penambahannya kan negatif, ya. Jadi ini MP-nya negatif, ya. Nah, jadi setelah titik M, maka kenaikannya akan negatif atau produk marginalnya turun di bawah sumbu 0, ya. Oke. Jadi pada the law of diminishing returns itu dibagi 3 tahap. Ya, yang pertama adalah increasing returns, ya, peningkatan hasil. Kemudian ada decreasing atau penurunan hasil. Kemudian produksi total itu yang semakin menurun. Tadi mulai dari titik M, ya. Nah, kemudian yang terakhir adalah tentang elastisitas. Ya, masih ingat rumus elastisitas? Elastisitas adalah prosentase delta Y dengan prosentase delta X, ya. Nah, ini prosentase perubahan output akibat dari persentase perubahan input. Oke, misalnya perubahan output yang dihasilkan akibat perubahan jumlah input sebesar 10% adalah 20. Maka elastisitasnya apa? 20% dibagi 10%, ya. Atau sama dengan 2. Elastisitasnya adalah 2. Ya. Oke. Nah, sehingga di sini kita bisa melihat ya dengan rumus seperti ini, ya. Prosentase itu kan prosentase itu dy per dx ya dikali x per y, ya kan? Nah, sehingga kalau misalnya kita ubah bisa seperti ini, dy per y dibagi dx per x gitu ya. Nah, ini kalau misalnya kita ubah lagi, oh ternyata ini adalah rumus PM ya. Kemudian ini produk rata-rata. Ya. Nah, kemudian di sini kita bisa melihat ya, karena persamaan matematika tersebut, maka kita bisa lihat jika tingkat produksinya PM lebih besar dari PE, maka elastisitasnya itu lebih dari 1. Ya, ini kan elastisitas ya, PM per PR ya. Kalau elastisitasnya 1 berarti PM lebih besar dari PR. Ya kan? Kalau PM lebih besar dari PR kan nanti hasilnya 1 atau 1, ya. Nah, kalau elastisitasnya lebih dari 1 berarti PM lebih besar dari PR. Kalau sama dengan 1 berarti PM sama dengan PR, ya. Kalau elastisitasnya 0, maka PM sama dengan 0. Ya. Jika tingkat produksi di mana PM-nya negatif, maka elastisitas juga akan negatif, ya. Nah, kemudian daerah produksi, ya. Ini seperti yang tadi, hukum diminishing ini, ya, maka ada daerah produksi, ya, yang pertama, ya, yaitu di sini, ya, jadi, maaf, ini daerah produksi pertama, daerah produksi 2 adalah ini, daerah produksi 3 adalah ini. Jadi, daerah produksi 2 itu sampai ke elastisitas maksimum dari persinggungan ini, ya.
Ya, di sini ya, yang tadi yaitu titik AP sama dengan MP, gitu ya. Nah, kemudian dia akan semakin menurun, ya, ini daerah rasional 2. Oke, daerah produksi 1, daerah produksi 2, dan 3. Nah, mana perusahaan, area mana yang menjadi area rasional untuk kegiatan produksi perusahaan, ya. Nah, jadi kalau misalnya di sini di daerah 1 kalau kita lihat ya, MP itu kan lebih besar dari AP kan? Ya, meskipun MP-nya itu menurun ya, tapi MP lebih besar dari AP, ya kan? Lebih tinggi dari AP. Sehingga ini elastisitasnya berapa? Lebih dari 1. Ya. Nah, ini sebagai daerah yang irasional. Ya. Pada daerah ini belum akan tercapai keuntungan yang maksimum. Ya, sehingga keuntungan masih dapat diperbesar. Ya. Jadi istilahnya ini daerah bertumbuh. Akan terus tumbuh, gitu ya. Jadi belum sampai titik optimum. Gitu ya. Jadi perusahaan tetap bisa menaikkan input terus, ya. Nah, ini kurang rasional, tidak rasional. Nah, kemudian daerah kedua adalah daerah ketika elastisitas itu sama dengan 1, ya. Kenapa sama dengan 1? Karena MP sama dengan AP, ya. Kemudian sampai ke titik ini 0, yaitu apa? Ketika AP lebih besar dari MP, tapi MP-nya masih positif. Nah, ini disebut daerah rasional atau rational stage of production. Ya, kenapa? Karena pada daerah ini akan mencapai keuntungan yang maksimum. Ya, keuntungan yang maksimum. Ya, jadi diminishing returns. Ya, dia mulai melandai. Nah, di sini adalah daerah yang rasional. Ya. Nah, kemudian ketika elastisitasnya 0 sampai berikutnya di daerah 3, ini kan MP-nya sudah negatif. Total produksi juga sudah menurun. Maka bagaimana? Tentu ini menjadi daerah tidak rasional. Ya. Jadi ibaratnya begini, kalau daerah 1 itu daerah yang terus bertumbuh, gitu ya. Artinya menjadi daerah yang irasional, ya, daerah produksi. Kenapa? Ya karena masih belum maksimal. Jadi ibaratnya kalau kita bayangkan sebuah perusahaan, perusahaan itu belum efisien gitu kan. Kenapa belum efisien? Ya dia udah mengeluarkan input, modal untuk menyediakan input kan. Dia sudah investasi untuk menyediakan input, tapi inputnya itu masih banyak terbengkalai ya. Kapasitas produksinya itu belum maksimal gitu. Sehingga itu merupakan daerah yang irasional ya. Kalau produsen memproduksinya terlalu sedikit kan jadi tidak efisien kan. Nah, seperti itu. Jadi kita bisa maksimalkan. Sehingga daerah rasional adalah daerah 2. Yaitu apa? Ketika dia itu mencapai maksimal, ya, tambahan inputnya itu masih bisa menambah total produk, ya, tapi marginalnya menurun, ya. Nah, itu adalah daerah rasional. Artinya apa? Input itu benar-benar digunakan untuk produksi yang maksimal, gitu. Maksimal dari kapasitas dari input itu. Gitu ya. Nah, sampai mana rasionalnya? Sampai titik puncak dari total produksi. Artinya, ketika input itu ditambah-tambah lagi gitu ya, jam kerjanya ditambah gitu ya, labor gitu ya, maka dia sudah tidak bisa berproduksi lagi. Ya, dia akan produksinya akan menurun gitu kan. Nah, maka ketika total produksinya sudah mulai menurun, inilah yang sudah irasional lagi. Ya, jadi Anda harus paham bedanya irasional di daerah 1 dan irasional di daerah 3 itu kondisinya berbeda. Ya. Nah, semoga bisa dipahami. Baik. Sehingga yang kita bahas hari ini adalah fungsi produksi dengan satu variabel input. Nah, satu variabel input dengan asumsi input yang lain itu dianggap tetap. Gitu ya. Nah, kita membahas fungsi produksi pada satu variabel input. Ya, jadi kita sudah belajar tentang total produksi, produk rata-rata,
atau rata-rata produksi, produk marginal atau marginal produk gitu ya. Kemudian ada elastisitas ya, diturunkan dari rumus elastisitas didapatkan perbandingan antara MP dan AP gitu ya untuk melihat elastisitas ya. Kemudian kita sudah belajar tentang daerah rasional dan irasional. Ada 3 daerah, yang 2 itu irasional, yang 1 sebagai daerah rasional. Nah, ini yang tadi saya katakan, daerah irasional itu maksudnya adalah tidak atau belum efisien, gitu ya. Ya. Kapan dikatakan efisiensi teknis, kapan dikatakan efisiensi ekonomis? Ya, sebentar. Oh, ya. Jadi dinamakan efisien dari aspek ekonomis ini, ya, itu dilihat dari harga. Ya, kalau di sini, ya, jadi misalnya pemakaian faktor produksi dikatakan efisien apabila ia dapat menghasilkan keuntungan yang maksimum, ya. Jadi untuk menentukan kapan dia efisien, ya, secara ekonomi berarti dilihatnya adalah keuntungannya, gitu ya. Nah, kemudian misalnya begini, untuk menentukan tingkat produksi yang optimum, menurut konsep efisiensi ekonomis, tidak cukup hanya mengetahui fungsi produksi, gitu ya. Maaf, saya tutup lagi. Ada syarat lagi yang harus diketahui, yaitu rasio harga input dan output, gitu ya. Nah, secara matematis, syarat tersebut dapat dilakukan, yaitu keuntungan adalah, nah ini, PY kali Y dikurangi PX kali X. Masih ingat gak? Ini rumus apa? Ini nih. PY kali Y kurangi PX kali X. Masih ingat ini rumus apa? Ini rumus keuntungan. P sama dengan TR min TC. Gitu kan? Ya. TR itu PY kali Y, TC itu PX kali X. Ya, harga input dikalikan jumlah inputnya. Ya. Nah, sehingga di sini bahwa untuk menentukan tingkat produksi yang optimum menurut konsep efisiensi ekonomis ada 2 syarat, ya. Ada syarat yang keharusan, yaitu apa? Hubungan teknis antara produk dan faktor produksi. Kemudian ada syarat kecukupan, yaitu nilai produk marginal dari faktor produksi yang dipakai harus sama dengan harga faktor produksi itu. Ya, nah ini bisa kita lihat di yang tadi, harga ya, PY kali Y dikurangi PX kali X. Ya, jadi ada syarat kecukupan karena harus dilihat dari faktor harganya. Begitu ya. Ya, kemudian kita akan melihat nih tabel 5.1 yang tadi kita sudah sajikan sebenarnya. Ya, nah di sini ya, yang tadi itu ketika input 1, kemudian Y-nya 20, input 2, Y-nya 50, dan seterusnya gitu ya. Nah, kita akan melihat di mana daerah rasional. Ya, daerah rasional itu yang sudah kita bahas sebelumnya ada di daerah 2 kan. Daerah 2 itu mulai berapa? Masih ingat nggak? Mulai berapa? Nah, ini akan kita cari di slide berikutnya. Oke, kita lihat ya. Ya, dengan harga X adalah 2000 tadi 2000 ya. Sehingga NPX terdekat adalah 2200 gitu ya. Nah, ini sehingga produksi optimumnya adalah antara 210 sampai 232 gitu ya. Nah, dengan faktor produksinya adalah 7 satuan. Ya. Nah, sehingga masuk ke rumus TR min TC sejumlahnya adalah 9.200. Gitu ya. Nah, ini Anda bisa melihat gitu ya. Di sini nilai produk marginalnya terdekatnya adalah 2.200 gitu ya. Yaitu kenapa?
100 dikali 22 ya. Produksi maksimumnya adalah 22 dengan harga 100 itu. Jika ini diperoleh dari pemakaian faktor produksi antara 6 dan 7. Jadi faktor produksi yang rasional itu antara 6 dan 7 ya. Nah, karena antara 6 dan 7, 6 itu artinya nanti 6, maka kita tidak bisa pecahan, maka penggunaan yang ditetapkan adalah 7. Gitu ya. Nah, jadi ini jawaban untuk yang menentukan X-nya adalah 7, Y-nya adalah berapa? Nah, kemudian produksi optimumnya adalah antara 210 dan 232 ya. Nah, berarti Y-nya adalah 232 ketika X-nya adalah 7 satuan. Nah, kemudian Pi-nya berapa? Pi-nya kita hitung menjadi 9.200. Ya, jadi ini jawabannya. Oke. Nah, kalau tidak seperti itu, kita juga bisa menggunakan pendekatan yang berikutnya, ya. Saya kan ini ya. Nah, kemudian kita bisa melihat, aduh, nggak bisa balik ya. Keuntungan paling besar tadi adalah 6.200 dengan total output 232. Ya, kemudian inputnya adalah 7. Nah, kita bisa melihat di sini ya bahwa di sini adalah kita buat analisis grafis untuk keuntungannya ya, harganya gitu ya, dari data yang tadi. Gitu. Nah, ini jadi untuk memperoleh keuntungan maksimum pada pengusaha harus menggunakan 400 faktor satuan faktor produksi. Gitu ya. Nah, demikian untuk pertemuan hari ini. Bila ada pertanyaan, silakan Anda sampaikan pada kolom chat gitu ya, atau nanti saya sediakan di Eldiru untuk forum diskusi. Gitu ya. Terima kasih. Untuk pertemuan hari ini tetap sehat dan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.